Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa hal-hal yang terkait mengenai pembuatan peta kerapatan sungai. Nah, pada video tutorial yang terakhir saya kirim itu kan ada tutorial mengenai pembuatan peta kerapatan sungai. Nah, ternyata saya cek untuk versi GIS yang kita gunakan bersama itu tidak ada processing toolbox untuk Saga Next Gen-nya. Pada video yang sebelumnya saya kirim itu kan dia ternyata memakai versi GIS yang lebih di bawahnya. Jadi kalau kita sekarang menggunakan versi GIS 3.28.7, nah ternyata pada video yang saya share itu dia menggunakan versi di bawahnya. Jadi dia 3.28.14 kalau nggak salah. Makanya untuk processing toolbox-nya itu nggak ada ininya Saga Next Gen-nya. Nah, sebenarnya ada cara untuk menampilkan untuk mengadakan kembali processing toolbox-nya. Jadi kalau belajar dari yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa QGIS ini adalah aplikasi GIS yang bisa untuk ditambah-tambahkan toolbox-nya. Jadi sebenarnya ada di bagian plugin, bisa masuk di plugin, kemudian pilih manajemen and install plugin. Nah, setelah itu dia akan terbuka jendela baru untuk kita uh, melihat plugin-plugin apa yang bisa kita tambahkan di QGIS ini. Jadi misalnya kita mau nambahkan plugin Saga, jadi misalnya kita ketik Saga di sini, Saga. Nah, di sini ada processing Saga Next Gen Provider, di sini ada juga Saga GIS Provider. Jadi sebenarnya cara installnya itu cukup mudah, tinggal diklik ini bagian install plugin, jadi klik proses Saganya, kemudian install plugin. Setelah itu silakan tunggu beberapa saat untuk proses instalisasinya. Selanjutnya setelah selesai, dia akan muncul di processing toolbox-nya. Jadi nih, dia sudah muncul di bagian processing toolbox-nya. Nih, Saga Next Gen-nya. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa analisis yang kita butuhkan, misalnya untuk analisis hidrologi untuk kerapatan sungai. Ada, jadi kalau di video tutorial itu kita kan menggunakan fill sync. Jadi dia menggunakan filtering by Wang and Liu. Jadi misalnya kita memasukkan kembali datanya, misalnya saya contohkan kembali. Misalnya kita menggunakan data MTK, kemarin kan kita menggunakan data DEM kalau di video itu. Misalnya DEM MTK yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk melakukan filtering-nya tentunya seperti ini kalau di tutorial. Nah, ternyata saya menemukan ada error lagi di bagian sini. Jadi, untuk di versi yang kita gunakan sekarang, meskipun ada Saga Next Gen-nya, tetapi ternyata dia masih ada error. Jadi dia errornya itu dia tidak bisa membuat untuk peta watershed basins-nya. Jadi misalnya seperti ini, saya contohkan, saya run. Di sini setelah selesai progresnya dia akan error, ternyata dia tidak mendukung untuk membuat peta watershed basins-nya. Nah, sedangkan watershed basin itu kita perlukan dalam kelanjutan analisis kerapatan sungainya. Jadi untuk itu saya ada beberapa solusi yang bisa kita gunakan sebenarnya. Jadi kita tunggu dulu progresnya. Jadi memang dia memakan agak cukup lama waktunya karena dia akan membuat 3 peta. Pertama peta flow direction, kemudian peta dam baru, kemudian ada nanti peta watershed-nya. Tapi ternyata saya sudah coba beberapa kali, ini masih error, ada error di bagian ininya, watershed basins-nya. Nah, di sini seperti yang saya katakan bahwa terjadi error pada saat pembuatan
atau rendering untuk watershed basins-nya. Jadi yang muncul itu hanya ada 3 file, hanya ada flow direction dengan file dem. Mestinya kalau kita ngikut di video tutorial ini, dia munculnya ada 3. Jadi yang terakhir adalah peta watershed basin. Nah, salah satu solusi yang saya tawarkan karena saya sudah mencoba mendownload beberapa versi GIS, ternyata itu memang tidak bisa versi GIS yang di atas titik 18 itu. Sekarang kan sudah versi GIS 3.34 kalau nggak salah. Jadi saya tawarkan teman-teman bisa menginstal versi GIS yang di bawahnya 3.28.18, jadi bisa 14 atau sebagainya. Nah, kalau memang nggak ada, saya sudah cari di beberapa penyedia untuk download, ternyata nggak ada yang menyediakan untuk download versi GIS yang lama. Nah, untungnya saya masih punya file GIS untuk versi yang paling bawah. Jadi saya punya versi GIS yang QGIS yang 2.18. Ternyata tadi saya sudah coba membuat watershed itu dan ternyata berhasil. Nah, jadi untuk itu teman-teman yang ingin melakukan analisis pada kerapatan sungai itu, saya sarankan untuk mendownload. Saya sudah memasukkan di Google Drive, nanti akan saya bagikan di Classroom-nya untuk link downloadnya. Jadi saya sudah upload Quantum GIS versi 2.18. Jadi ini insya Allah bisa digunakan untuk proses watershed-nya. Jadi teman-teman silahkan download dulu untuk versi GIS ini. Jadi nggak apa-apa GIS-nya double. Jadi kalau saya di laptop saya itu ada banyak versi GIS yang sudah saya install, kan saya sudah lakukan percobaan. Jadi ada yang versi 2.18, ada yang versi 3.28 dan sebagainya. Jadi untuk khusus untuk pembuatan peta kerapatannya itu untuk bagian watershed basins itu silahkan menggunakan 2.18. Jadi misalnya teman-teman menggunakan versi 2.18 misalnya seperti ini. Mana ini? Desktopnya ini 2.18. Jadi silakan misalnya teman-teman membuka versi GIS 2.18-nya. Setelah diinstal, jadi proses installnya sebenarnya cukup mudah juga, hanya klik tombol next next sampai finish, sama dengan menginstal yang sebelumnya. Jadi untuk setelah membuka QGIS 2.18-nya seperti ini, tampilannya agak lebih apa ya, lebih lawas. Jadi namanya juga versi yang lama, makanya masih tampilannya masih jadul-jadul seperti ini. Jadi memang untuk analisis saga gennya itu nggak tahu juga, saya sudah cari beberapa info-info terkait itu dan memang semuanya mengatakan bahwa untuk versi QGIS yang terbaru itu memang beberapa agak tidak mendukung untuk penggunaan saga gennya. Jadi sebenarnya ada yang bisa, ada yang juga nggak bisa. Jadi terutama untuk watershed ini memang dia tidak bisa. Jadi solusinya adalah menginstal versi GIS yang lama. Nah, tampilan untuk QGIS 2.18-nya itu kurang lebih hampir sama sih sebenarnya, tapi agak lebih jadul ya. Jadi untuk peletakan layer dan panel layernya itu hampir sama. Kemudian proses toolbox-nya di sini. Jadi kalau memang belum ada proses toolbox di sini kan cara nampilinnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Masuk di view, kemudian pilih panel, kemudian tampilkan ini toolbox. Jadi kalau diklik panel kemudian pilih toolbox, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada saga gennya, jadi sudah ada saga gennya, didukung dengan saga gen. Nah, oke, jadi sekarang misalnya saya contohkan seperti tutorial di YouTube itu ini. Jadi kan dia untuk menggunakan fitur saga ini kan kita menggunakan fiturnya untuk fill sync-nya ya. Jadi fill sync-nya itu digunakan untuk membuat peta raster watershed. Jadi untuk membuat raster watershed itu kita membutuhkan data DEM.
untuk kabupatennya teman-teman. Jadi misalnya kita kemarin menggunakan Dem and Rekang, jadi misalnya saya masukkan Dem and Rekang kelas C yang kemarin saya buat. Selanjutnya untuk membuat watersheet itu kan kita menggunakan fiturnya Saga ini. Jadi kalau ini kan Saga ada agak banyak sekali untuk fitur analisisnya. Jadi kalau untuk cepatnya silakan diketik filsing. Kita menggunakan fitur filsing. Jadi di sini ada filsing ada 3 ya. Jadi pilih yang Wang and Liu, klik 2 kali. Kemudian untuk dem inputannya pilih yang ada di layer. Selanjutnya untuk minimum slope-nya dia tetap 0,01, yang lainnya silakan di default, kemudian langsung run saja. Jadi prosesnya agak cukup lama ya ketika merang. Ada 3 file raster yang akan dirender, makanya agak-agak berat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya ketika selesai render, jadi ada 3 file raster, jadi watersheet, kemudian follow direction, dan fillet dam. Jadi data yang kita akan gunakan hanya adalah data watersheet-nya. Jadi untuk ini kan masih di save temporary tadi ya. Jadi supaya bisa ter-save secara file tip, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih save as ya. Kemudian untuk save as-nya silahkan di browse, dipilih di mana tempat penyimpanannya, misalnya saya di file raster, di folder raster, kemudian silahkan ketikkan nama yang sesuai, misalnya watersheet 2 karena kita tadi sudah membuat watersheet yang pertama, jadi biar tidak nimpa filenya. Kalau saya buatnya ada nomor 2-nya, angka 2-nya. Kemudian save dan oke. Sangat ditunggu. Jadi untuk file watersheet itu sudah ada di sini. Jadi sebenarnya untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk video ini, silahkan dilanjutkan untuk menit ke 2.50 ya. Jadi ini kan menggunakan QGIS versi 2.18-nya itu hanya sampai di pembuatan watersheet-nya. Jadi selanjutnya kalau mau ke tahap-tahap selanjutnya sebenarnya bisa di sini. Cuman agak lalot saya lihat di untuk versi yang lama ini. Jadi silakan menggunakan versi yang sebelumnya kita pakai yang 3.28 itu, silakan dibuka. Kemudian silakan dimasukkan kembali file raster watersheet-nya yang sudah kita save tadi. Jadi kita buka GIS 3.28-nya untuk melanjutkan tutorial yang sampai di menit 2.50 ini. Jadi silakan dilanjutkan mulai dari sini. Jadi kan di menit 2.50 ini kan menjelaskan dari awal bagaimana teman-teman caranya untuk membuat watersheet-nya. Jadi misalnya kalau di menit 7.56-nya kan dia sudah membuat watersheet-nya ya. Jadi sebelum sampai di sini pada tahap ini silahkan diikuti. Jadi menit 6.55. Jadi ini kan sudah ada watersheet-nya. Jadi raster watersheet itu dia akan dirubah lagi menjadi sebuah file vektor. Jadi ini kan watersheet ini kan data raster. Jadi dia akan dirubah menjadi vektor, kemudian dia akan di analisis lagi dengan menggunakan file sungainya. Jadi seperti itu. Jadi silakan dimulai di sini lagi. Jadi kalau yang di 2.50 tadi itu di menit 2.50 itu dia bagaimana mengecek satuan kilometer dan meter yang digunakan dalam QGIS-nya. Seperti itu. Jadi misalnya seperti ini. Teman-teman silahkan kembali membuka QGIS 3.28-nya. Kemudian masukkan kembali file raster yang telah dibuat tadi. Jadi yang telah dibuat tadi adalah raster watersheet-nya ya. Watersheet. Jadi ini watersheet 2. Silahkan di new project. Kemudian di drag and drop seperti ini. Jadi dia sudah ada file watersheet-nya. Jadi
silakan dilanjutkan untuk melakukan tahapan selanjutnya. Jadi kalau di video itu kan dia disuruh untuk memastikan satuan meter atau kilometernya digunakan pada QGIS-nya. Jadi dia masuk pada menu setting, kemudian option, kemudian pilih map tools, dan pastikan di bagian preferred area unit ini adalah kilometer, karena kan di PowerPoint itu kan dia akan membagi satuannya untuk das dengan kerapatan luas, das dibagi dengan luas wilayah, hanya di sini meter, di sini kilometer. Ya, pastikan seperti ini settingannya, kemudian di oke, dan silakan dilanjutkan ke bagian rasterize poligonnya. Intinya di setelah tahapan watershed ini. Jadi watershed-nya kan sudah jadi silahkan dilanjutkan di tahapan rasterize-nya. Jadi raster watershed ini akan dikonversi menjadi file SAP atau file vektor seperti itu, dan silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan kembali silahkan di WA saya. Jadi mohon maaf hari ini saya tidak bisa masuk. Tapi silakan diikuti tutorial ini untuk melanjutkan proses untuk membuat peta kerentanannya. Terima kasih.